Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Isnardi selaku tutor mata kuliah pemrograman berbasis web. Di sini saya akan melakukan tugas praktikum kedua tentang pembuatan aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework. Tapi sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Akbar Rahman Syahrsi dengan NIM 0535318845 Fakultas Sains Teknologi Program Studi Sistem Informasi dari UTH Jakarta. Video ini dibuat pada tanggal 2 Juni 2026. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam videonya. Oke, jadi di sini untuk soal tugasnya itu Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemasaran bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini masih fokus pada pembuatan website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3 sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database lagi, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan ditampilkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Nah, di tugas praktikum ini kita itu sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar UT sebelumnya menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Nah, sekarang tugas kita adalah untuk merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view komponen dan template. Nah, di sini contohnya ya, untuk struktur view pada tugas tiga ini itu adalah untuk nama filenya di sini main folder atau utamanya itu di sini di index.html. Di sini yang lain-lainnya bisa dilihat. Nah, sini juga ada catatan nama file untuk nama komponen menggunakan gaya kebab case untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas ini. Ini contohnya, ini file komponen stock strip.js diregistrasikan menjadi view komponen dengan perintah sebagai berikut ini view.component. Dan ini bisa lihat sendiri. Nah, setelah itu ntar ID template-nya juga perlu konsisten. Nah, ini contohnya itu TPL strip stock, TPL strip tracking dan sebagainya. Ini tujuannya biar nanti gampang dicari. Nah, ini sebagai contohnya nih pada indeks HTML nanti. Ada tab stock, ada tab tracking, ada tab order. Yang tujuannya untuk mempermudah. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam Visual Code Studio. Baik, jadi sini saya sudah membuat kode program terlebih dahulu. Di sini tugas saya adalah untuk memastikan bahwa kode yang sudah saya buat ini aman, lancar, dan tidak ada bug. Oke, kita mulai dari indeks. Nah, indeks HTML ini sebagai halaman utama aplikasi yang di dalamnya ini terdapat elemen ID app, yang mana ini adalah sebagai tempat untuk view dijalankan. Lalu dalam ID app ini juga ada beberapa kode, yang antara itu ada di dashboard, stock, tracking, order, laporan, historis, dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk sebagai tombol menu akan mengubah nilai tab jika tab bernilai stok, maka komponen stok akan tampil. Nah, jika tabnya itu bernilai tracking, maka halaman tracking yang akan tampil. Jadi aplikasi tidak perlu berpindah halaman HTML. Lalu di sini juga ada data manager JSON yang dimana ini didapat dari learning, yang dimana ini adalah untuk mengambil data yang tidak diambil dari HTML tapi dari data dari sini. Di sini ada data-data yang dibutuhkan untuk tugas 3 kali ini. Oke, selain itu di sini juga ada folder JS yang isinya itu ada komponen dan service. Di sini kita bisa lihat ada beberapa folder JS yang terdiri dari app story, app laporan, login, model, tracking, dan sebagainya. Lalu sini juga ada service, yang isinya adalah API JS. Folder JS ini adalah fungsinya untuk sebagai logika atau otak dari program ini. Di sini juga ada beberapa ya, beberapa fungsi kode program ini ada untuk history, untuk laporan, untuk login. Di sini juga ada beberapa data saya tambahkan, termasuk data saya sendiri, Ali, terus emailnya ini, passwordnya ini, mahasiswa, role-nya, lokasi, dan sebagainya. Di sini juga ada kode program untuk model, tracking, dan form, status base, dan sebagainya. Lalu di sini juga ada template yang dimana ini sebagai wadah atau tampilan dari kode programnya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja running kode ini. Tapi sebelumnya di sini saya mau kasih tahu sebelum kita running kode program ini kita perlu mendownload live server. Ini bisa kita download di bagian sini. Oke, kita bisa ketikkan dulu live server pada bagian extension.
Lalu kita klik pada bagian yang paling atas. Di sini karena saya sudah install sebelumnya, maka saya tidak perlu install lagi. Cukup saya saja untuk installnya. Lalu kita lanjut untuk running kode programnya. Pada bagian index, klik kanan, langsung open with live server. Oke, jadi sini sudah bisa dilihat ada tampilan login. Nah, karena saya sudah menambahkan data saya sendiri, saya bisa login dengan data saya. Oke, sudah login. Di sini ada tampilan greetings, selamat malam Wali Akbar. Ini berdasarkan waktu user setempat. Lalu sini juga ada role-nya. Sini saya sebagai mahasiswa dari UPBJJ Jakarta. Lalu sini ada beberapa header, ada dashboard, stok bahan, dashboard, stok bahan ajar, tracking DO, pemesanan, laporan, historis, dan logout. Lalu di sini juga ada fitur untuk informasi bahan ajar, tracking pengiriman, pemesanan. Oke, kita coba untuk informasi bahan ajar ya teman-teman semuanya. Oke, jadi di sini saya ada menambahkan filter ya untuk lokasi, kategori, dan di sini juga ada tanpa short atau untuk short berdasarkan judul, stok, harga, dan stok. Terus habis itu di sini juga ada preset untuk mereset filter yang sudah kita filterisasi sebelumnya. Oke, di sini kita bisa coba ya teman-teman. Di sini kan ada Jakarta, Surabaya. Coba sini saya mau filter berdasarkan daerah Jakarta. Oke, di sini akan muncul beberapa mata kuliah yang ada di UT daerah Jakarta. Oke, di sini kita langsung bisa riset saja untuk mengembalikan defaultnya. Lalu sini juga ada tambahan ajar. Di sini coba kita untuk menambahkan mata apa BMP teman-teman. Sini kita coba misalnya saya ngasal aja ya teman-teman. 1 2 3 4 5. Misalnya sini juga untuk judulnya itu kita tambahkan misalnya matematika. Kategorinya misalnya itu praktikum, UT-nya misalnya saya mau di Jakarta, untuk lokasi raknya misalnya saya mau ke 1, harganya misalnya 15.000, kuantitinya misalnya 50. Nah, safety ini adalah batas aman dari stoknya. Saya mau safety-nya itu setengahnya dari 50-25. Itu sih catatannya ini adalah untuk matematika mata mata kuliah wajib. Oke. Lalu setelah itu kita bisa simpan data untuk tambahan ajar ini, kita simpan. Lalu kita bisa lihat di bawah ini sudah tampil ya teman-teman. Ini untuk kodenya, ini untuk mata kuliahnya, ini untuk kategorinya apa, daerahnya apa, lokasinya, harga, quantity, safety-nya. Statusnya karena statusnya itu di atas safety, maka otomatis aman dengan warna hijau. Tapi misalnya di sini mau saya edit, itu juga bisa. Bisa sih saya edit ya. Misalnya untuk stoknya kita di bawah safety misalnya 20. Terus kita klik update. Maka sini akan muncul dan berubah menjadi menipis dengan warna kuning. Coba kita edit lagi di sini apabila stoknya itu 0. Lalu kita klik update lagi, maka sini statusnya akan berubah jadi kosong dengan warna merah. Di sini kita juga bisa hapus mata kuliahnya atau bahan ajarnya. Misalkan kita hapus yang sudah kita tambahkan tadi sebelumnya, kita hapus, maka sini langsung otomatis hapus. Oke, mungkin cukup untuk daftar stok bahan ajar. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke tracking DO. Kita bisa klik melalui sini atau melalui oke, mungkin dari sini saya teman-teman. Jadi di sini coba saya oke, sebelumnya kita melakukan pemesanan terlebih dahulu, teman-teman. Jadi sini kita misalkan saya menambahkan dengan data saya pribadi. Nah, sini untuk ekspedisinya itu reguler, paketnya itu IPS dasar. Terus habis itu untuk date-nya atau tanggalnya itu kita tanggal sekarang aja, today. Lalu sini ada invoice-nya ya, paket IPS dasar, dikirim tanggal 2 Juni, ini untuk bahan ajarnya apa saja dan total biayanya. Kita klik simpan DO atau delivery order. Oke. Selanjutnya kita bisa cek ya. Tadi itu kan 001 ya. Kita bisa track di sini. 1. Oke, di sini muncul ya teman-teman.
Sini untuk nomor DO-nya, ini untuk keterangan namanya siapa, NIM-nya berapa, ekspedisinya dipakai itu apa, jenis paketnya apa, tanggal kirimnya tanggal berapa, total harganya berapa. Di sini juga ada riwayat perjalanan, ini sini DO-nya sudah dibuat karena tadi kita baru buat, maka sini akan otomatis tertampil delivery order dibuat dan keterangannya dalam proses. Jadi kita juga bisa untuk menambahkan progress. Misalnya eh, kurir sedang mengirim ke alamat Anda. Sini kita bisa klik tambah progress. Nah, maka sini bisa dilihat tanggal segini, keterangan terbarunya itu yaitu ini. Oke. Mungkin untuk tracking delivery order udah cukup juga. Di sini juga ada laporan. Di sini laporan yang bisa kita lihat sini tuh ada video sebelumnya ini dari Rina Wulandari, status adalah perjalanan, di sini paket, dan ini total biaya juga. Nah, ini tadi DO yang sudah kita buat sebelumnya, dan perjalanan juga, paketnya ini, harganya ini. Di sini ada juga laporan ya teman-teman. Di sini ada total bahan hajarnya berapa, stoknya ada berapa, stok reordernya ada berapa, terus total delivery ordernya ada berapa. Di sini kita bisa lihat juga ada historis transaksi. Saya menambahkan historis transaksi. Di sini juga bisa kita lihat. Di sini user atau saya pribadi itu baru saja menambahkan bahan ajar matematika. Terus habis ini juga ada memperbarui bahan ajar, menghapus bahan ajar. Terus tadi terakhir itu kita bisa lihat saya membuat delivery order yang dibuat, terus tambah progress, terus ini untuk ngecek tracking DO, nyari Rina Wulandari, terus tracking DO punya saya. Oke, mungkin untuk tugas ketiga pada saat ini cukup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan. Mohon masukannya. Terima kasih.